Setelah serangkaian event di Piala Asia Senior dan U23, Coach Shin diketahui langsung mempersiapkan diri untuk menyambut 2 laga penentu di round 2 kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja Coach Shin akan memaksimalkan semua pemain yang ada untuk bisa mewujudkan target lolos ke round 3. Di mana salah satunya adalah dengan memanggil para pemain aboard yang ada. Dan bila nanti 3 nama terbaru, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Ravens udah bisa main, maka total akan ada 17 pemain aboard dari 26 nama yang akan didaftarkan. Sesuatu yang benar-benar luar biasa dan mungkin ini pertama kalinya sepanjang sejarah Timnas Indonesia bermain dengan mayoritas pemain yang main di luar negeri. Hal yang pada akhirnya turut mengundang reaksi yang mana diantaranya datang dari Madam Pang dan pelatih Irak U23, Radi Shenasil, yang mana mereka menilai kalau kedalaman skuad Timnas Indonesia untuk laga Juni nanti benar-benar dirasa terlalu mewah bagi tim dari kawasan ASEAN. Beberapa minggu lagi, Timnas Indonesia Senior akan kembali menjalani laga penting dalam lanjutan round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Skuad Garuda diharapkan bisa meraih minimal 4 poin untuk memastikan langkah ke round 3. Akan tetapi, tak sedikit pula yang merasa yakin kalau Jordi Amat CS bisa menyapu bersih 2 laga tersebut dengan kemenangan. Alasannya cukup masuk akal. Selain akan main di kandang sendiri, komposisi kedalaman skuad Indonesia pun juga bertambah kuat. Apalagi Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Ravens bisa fix bermain. Yap, selama ini tentu saja publik sangat ingin melihat timnas ini bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Dan Coach Shin sendiri pun sebenarnya juga ingin timnas bisa diisi semua pemain terbaik yang ada. Harapannya jelas, sapu bersih dan lolos ke round 3 dengan rasa percaya diri tinggi. Lebih lanjut, apabila nanti Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Ravens bisa main, maka secara keseluruhan Timnas Indonesia akan diperkuat 17 pemain aboard di bulan Juni nanti. Dan mungkin dari 17 nama itu, hanya JISS yang masih diragukan bisa main atau enggak, karena tergantung gimana hasil Venezia di playoff nanti. Meskipun begitu secara umum, ini tim kalau full squad gini beneran mantep kok. Apalagi beberapa pemain Liga 1 seperti Rizky Ridho, Witan, Yaakob Sayuri, Hernando, Ramadan Sananta, hingga Egy Maulana Fikri cukup bisa menjadi opsi. Lalu perlu diingat juga, kalau cukup banyak pemain timnas yang bisa main lebih dari satu posisi. Seperti Nathan ataupun Kelvin itu bisa main sebagai gelandang. Lalu Yaakob yang selain bisa jadi back sayap, juga bisa jadi winger. Sampai Elkan Bagot pun, kalau situasi darurat, bisa juga dia main sebagai striker. Intinya, dengan skuad 17 pemain aboard plus 9 pemain Liga 1 terbaik yang ada saat ini, harusnya Indonesia bisa meraih hasil maksimal di GBK Juni nanti. Di sisi lain melihat gimana kedalaman skuad Indonesia yang dipersiapkan untuk laga versus Irak dan Filipina nanti, kayaknya beneran membuat tim-tim rival ASEAN lainnya agak gimana gitu. Madam Pang contohnya. Iya, yang diketahui baru aja ketemu Pak Erick Thohir, beneran merasa kalau kedalaman skuad timnas Indonesia yang sekarang terbilang terlalu mewah untuk ukuran tim ASEAN. Sebab dari pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, JISS, Kelvin Verdong, hingga Martin Paes, semuanya punya level yang berbeda. Jangankan mereka, lawang pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Nathan Chu, dan Justin Hubner aja kelihatan levelnya nggak main-main. Belum lagi Jordi Amat yang meskipun belakangan ini banyak dikritik dan diragukan, tapi bagaimanapun dengan pengalaman luar biasa yang ia miliki, menjadikan Jordi adalah sosok yang sangat disegani di tim.
Yap, selain Madam Pang, publik Irak pun juga diketahui menaruh atensi dengan potensi kedalaman skuad Indonesia di bulan Juni nanti. Ya sih, sebenarnya Irak tak punya alasan untuk takut pada Indonesia. Terlebih, jika mengingat dari 2 pertemuan terakhir di Basra akhir tahun lalu dan di Piala Asia Januari kemarin, Irak sukses menang 5-1 dan 3-1. Akan tetapi menariknya, pelatih timnas U23 mereka, yang juga baru saja menang atas timnas di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, mengakui jika timnas Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Dan bukan kebetulan mereka bisa menembus 4 besar Asia. Untuk itu, meskipun udah dipastikan lolos, Radi Senasil mengingatkan untuk tetap menganggap laga melawan Indonesia nanti adalah laga yang sangat serius demi menjaga rekor kemenangan. Apalagi dengan potensi skuad Indonesia yang ada, nggak menutup kemungkinan tim Garuda akan menampilkan sesuatu yang jauh berbeda. Kami sudah memantau timnas Indonesia dengan sangat cermat sejak awal turnamen Piala Asia U23. Mereka sangat bagus, tim yang terus berkembang dan terhormat di lapangan. Indonesia menang melawan Yordania, Australia, dan Korea. Jadi mereka tidak berada di posisi saat ini secara kebetulan. Mereka memiliki rencana dan strategi yang matang, yang membuat kami menghormati mereka dan membuat kami lebih fokus. Terlebih pasti situasinya akan jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Ujar Senasil dilansir dari CNN. Ya, pada akhirnya bila nantinya Indonesia beneran bisa full tim, maka Coach Shin bisa punya beberapa opsi formasi yang bisa dimainkan, seperti 3-4-3, 4-3-3, atau 4-2-3-1, tergantung sesuai kebutuhan. Intinya, kita berharap agar semua pemain bisa dalam kondisi siap tempur. Karena bagaimanapun, 2 laga tersebut sangatlah penting, baik untuk menjaga peluang lolos dan juga untuk memantapkan hati para pemain grade A lainnya agar makin yakin membela Indonesia. Selain itu, jika lolos ke round 3 dengan pemain terbaik, maka yakin aja, nasib kita nggak akan seburuk Vietnam dan Thailand yang di round 3 di 2 edisi sebelumnya diobok-obok. Tapi ingat, jangan jumawa dulu juga, karena bagaimanapun, tidak ada pertandingan yang mudah. So, tetap dukung dan doakan selalu timnas Indonesia. Kemudian, kalau kalian disuruh nih, untuk menentukan kira-kira formasi apa yang cocok dengan kedalaman skuad tadi, plus kira-kira siapa yang bakal dimainkan, kalian bakal pakai formasi apa? Dan siapa aja yang main? Tulis ya di kolom komentar, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.